teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Wildan Valerian dengan NIM 2024 014 0180 dari kelas D. Di sini saya membuat sebuah video yaitu tentang UCP 2 yang berisikan menjawab 6 pertanyaan. Baik aja, sambil saya lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan tentang prinsip ibadah dalam Islam. Nah, prinsip dalam Islam sendiri itu yaitu adalah dasar-dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan segala bentuk ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya pada ritual tertentu seperti sholat atau puasa. Tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan dalam diniatkannya untuk mencari ridho Allah dan sesuai dengan syariat. Begitu juga pengertian ibadah. Ibadah itu apa sih? Dari secara bahasa, ibadah berarti tunduk, patuh dan merendahkan. Secara istilah Islam, ibadah adalah segala bentuk perbuatan, ucapan atau sikap baik maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada prinsip-prinsip ibadah dalam agama Islam. Yang pertama itu ada tauhid. Nah, tauhid itu adalah dalam artian mengesahkan Allah. Nah, tauhid itu sendiri yaitu ibadah dalam Islam hanya untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyekutukannya dengan apa atau siapapun, atau tidak syirik. Contoh nih, sholat, doa atau permohonannya ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Terus yang kedua adalah ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, yang tidak boleh dibuat secara waktu, tempat, dan jumlah ibadah harus mengikuti contoh Nabi. Yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas disebut juga dengan niat karena Allah. Semua ibadah harus dilakukan dengan niat tulus karena Allah, bukan karena ingin dipuji, terkenal, atau mendapatkan keuntungan yang duniawi atau ria. Yang keempat ada kepatuhan total, atau juga bisa dibilang tunduk kepada syariat. Muslim harus melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, tidak memilih-milih mana yang disukai, mana yang sesuai dengan perintah Allah, dan mana yang baik yang harus kita ikuti tersebut ilmunya. Terus yang kelima ada tawadu. Tawadu bisa dibilang rendah hati dan tunduk. Ini juga termasuk ibadah yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati, penganggungan kepada Allah, serta rasa takut yang diharap kepadanya, bukan dengan rasa sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang terakhir ada tawakal. Nah, tawakal ini dilakukan saat beribadah. Seorang muslim harus berserah diri kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas hasil dan balasannya. Nah, keyakinannya bahwa hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Nah, jenis-jenisnya ibadah itu apa aja? Nah, jadi jenis ibadah itu ada dua. Yang pertama ada ibadah mahdah atau ibadah khusus. Contoh ibadah yang tata caranya sudah diatur khusus oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji. Yang terakhir adalah ibadah ghairu madhah, atau bisa dibilang ibadah umum, yaitu bekerja mencari nafkah yang halal, belajar, menolong orang lain, dan menjaga kebersihan. Terus
Yang pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan hukum meninggalkan sholat menurut para ulama 4 mazhab. Oke, eh, apa sih pentingnya sholat itu? Sholat adalah tiang agama Islam dan merupakan ibadah yang paling utama secara syahadat. Meninggalkan sholat juga termasuk suatu dosa besar dan sangat serius. Eh, ada apa aja sih macam-macam mazhab? Nah, ada 4 mazhab nih. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibesarkan oleh syariat Islam adalah dosa besar, tetapi tidak sampai dihukumi kafir. Contohnya itu adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas tetap dianggap muslim, tetapi itu adalah perilaku yang dosa besar. Terus yang kedua adalah mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini juga termasuk juga meninggalkan sholat karena malas ada dosa besar yang bisa menyebabkan kafir secara hukum zahir meskipun batinnya belum tentu kafir. Contohnya yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas juga dianggap kafir secara lahiriah dan jika tidak mau sholat setelah ditegur maka boleh dibunuh oleh pemerintah sebagai hukuman had. Oke, mungkin itu. Terus yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini juga yaitu orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, yaitu kafir murtad. Tapi jika meninggalkan sholat karena malas tidak kafir, namun berdosa besar dan harus dihukum. Terus mazhab yang terakhir adalah mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini juga bisa disebut mazhab yang paling keras. Karena apa? Orang yang meninggalkan sholat sengaja walau karena malas adalah kafir dan murtad. Dan batal Islamnya, dan jika tidak tobat boleh dihukum mati. Contohnya apa sih penjelasannya? Jadi contoh Imam Ahmad bin Hanbal berdalil kuat dengan hadis Nabi yang menyatakan perjanjian antara kami dan merekalah adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Oke. Untuk pertanyaan ketiga itu adalah jelaskan jenis-jenis puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, apa aja sih puasa-puasa itu? Oke, yang pertama ada macam-macam jenis-jenis puasa wajib. Nah, puasa wajib itu apa sih? Puasa yang wajib harus kita lakukan oleh seorang muslim, dan jika ditinggalkannya maka mendapatkan dosa, dan serta wajib mengada atau membayar kafarat jika puasa tersebut tidak dilaksanakan. Oke, untuk yang pertama adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini juga puasa yang termasuk wajib yang dilaksanakan oleh para muslim pada saat bulan Ramadan, yang dilakukan selama 29 sampai 30 hari. Dan setiap muslim yang melakukan puasa Ramadan ini wajib sudah balik, berakal dan mampu wajib melakukannya. Terus yang kedua adalah puasa qada. Puasa qada ini juga pengganti bagi orang yang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan karena sakit, haid, atau musafir, atau mengganti di hari lain. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar ini juga puasa yang diniatkan sebagai janji kepada Allah. Misalnya kalau saya lulus ujian saya akan puasa 3 hari. Oke, jadi puasa ini diberlakukan untuk sebagian orang yang ingin yang diniatkan untuk kepada Allah. Oke, gitu. Terus yang keempat ada puasa kafarat. Puasa kafarat ini juga bisa dibilang puasa yang wajib dilakukan bagi seseorang yang menembus kesalahannya, yaitu kafarat sumpah. Jika melanggar sumpah dan tidak mampu membayar denda makanan, maka wajib puasa selama 3 hari.
Terus yang kedua adalah kafarat membunuh tanpa sengaja. Jadi wajib puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak mampu memberikan budak. Terus yang ketiga ada kafarat hubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, jadi bagi yang sudah bersuami istri wajib puasa 2 bulan berturut-turut jika tidak mampu membebaskan budak. Jadi walaupun sudah suami istri, jika puasa di bulan Ramadan kita tidak boleh untuk saling bersentuh atau juga bisa dibilang bersetubuh meskipun sudah bersuami istri. Kemudian ada jenis-jenis puasa sunnah. Puasa sunnah tuh cuman ada beberapa. Itu yang pertama tuh ada puasa Senin dan Kamis. Jadi puasa Senin dan Kamis ini dilakukan pada hari Senin dan Kamis, dan ini puasa tersebut juga diberlakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita. Terus yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid atau puasa pertengahan bulan. Jadi puasa ini bisa diberlakukan dari tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Nah, kenapa? Karena disebut dengan hari putih, karena malamnya terang oleh sinar bulan purnama. Lanjut ada puasa Arafah. Puasa Arafah ini juga diberlakukan di tanggal 9 Zulhijjah untuk yang tidak berhaji. Fungsi manfaatnya untuk melakukan puasa Arafah ini adalah untuk menghapus dosa tahun-tahun sebelumnya atau juga bisa di tahun yang akan datang. Terus yang terakhir selanjutnya ada puasa Asyura dan Tasyu'ah. Jadi puasa ini diberlakukan di tanggal 10 Muharram dan disunahkan ditambah di 9 Muharram Tasyu'ah. Terus ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini diberlakukan di 6 hari sebelum dilaksanakannya Idul Fitri. Yaitu selanjutnya ada puasa Daud. Puasa Daud ini mungkin puasa yang polanya tuh selang-seling. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Jadi disebut juga puasa yang paling dicintai Allah. Yang terakhir ada puasa di bulan Sya'ban. Jadi puasa ini juga diberlakukan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW di bulan ini sebagai persiapan menyambut Ramadan. Dan lanjut untuk yang pertanyaan yang keempat itu adalah jelaskan definisi dan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, dan wakaf. Oke, ada apa aja sih untuk penjelasannya? Oke, yang pertama itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini bisa dibilang zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, karena sebagai bentuk persucian diri dan penyempurnaan ibadah puasa. Sifatnya adalah wajib karena bagi setiap muslim maupun dewasa atau anak yang memiliki kelebihan makanan, dan sifat ini diberlakukan setiap tahun sekali. Yang selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal ini juga zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang yang jika telah mencapai nisab atau batas minimum dan haul telah dimiliki setelah 1 tahun hijriyah. Contohnya kayak emas, uang, terus hasil pertanian, hewan, dan sebagainya. Terus kadar zakat ini juga umumnya 2,5% dari total harta yang wajib dizakati atau tergantung jenis hartanya. Jadi contohnya untuk tujuannya itu membersihkan harta atau mewujudkan keadilan sosial. Terus selanjutnya ada infak ini juga untuk mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama, tanpa syarat nisab, haul, atau jumlah tertentu. Jadi maupun apapun yang kalian berikan untuk infak, maka itu bertujuan untuk memberikan sebagian harta untuk di agama. Nah, sifatnya ini juga dia tidak wajib. Jadi kecuali dalam kondisi tertentu aja. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kayak
masih banyak kebutuhan untuk memberikan nafkah kepada keluarga atau teman-teman atau orang tua, mungkin tidak perlu diwajibkan untuk selalu melaksanakan infak ke masjid. Selanjutnya ada sedekah. Sedekah ini adalah pemberian sukarela berupa harta, tenaga, ilmu, atau bahkan senyuman yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sifatnya ini juga tidak terbatas pada harta, terus juga tidak ada jumlah atau waktu tertentu. Yang kelima itu ada wakaf. Wakaf itu adalah menahan suatu harta yang bisa dimanfaatkan dan menjadikan manfaat untuk kepentingan umum atau ibadah tanpa menghilangkan kepemilikan. Sorry. Sifatnya itu apa? Jadi bersifat permanen atau jangka panjang. Jadi untuk dari penjelasan tadi itu kesimpulannya adalah zakat fitrah dan zakat mal itu adalah ibadah yang wajib dilakukan dengan syarat tertentu. Terus ada infak dan sedekah. Itu adalah ibadah yang sunnah. Jadi sangat dianjurkan dan tanpa batasan syarat. Jadi tidak ada syarat-syarat apapun untuk melaksanakannya. Terus yang ketiga ada wakaf. Jadi wakafnya adalah amal jariah jangka panjang yang manfaatnya terus mengalir. Oke. Terus lanjut yang pertanyaan yang terakhir, yaitu adalah jelaskan tata cara menghitung zakat mal, zakat perdagangan, dan zakat pertanian. Nah, bagaimana sih bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana sistem untuk perhitungan zakat di sebagian jenis-jenisnya. Oke, untuk yang pertama ada zakat mal. Zakat mal nih contoh perhitungan zakatnya itu yaitu adalah kayak nih contoh nih misalnya nih Anda memiliki uang simpanan nih 120 juta. Terus yang mau diberikan itu adalah emas dan harga emas itu 1 gramnya 1 juta dan nisabnya adalah 8,5%. Jadi 8,5 dikali 1 juta. Jadi yang di jumlah yang diberikan adalah 45 juta. Nah, karena 120 juta lebih dari 85 juta yang telah haul, maka yang wajib dizakat itu adalah 2,5% dikali 120 juta. Maka zakat yang diberikan itu yaitu sejumlah 3 juta rupiah. Yang kedua ada zakat perdagangan atau zakat tijarah. Jadi rumusnya itu adalah 2,5% dikalikan dengan modal keuntungannya atau dikurangin utang, piutang, dan tak tertagih. Jadi contohnya nih modal dagang 80 juta, terus keuntungannya 30. Nah, maka utang jatuh temponya tuh ada semisal kayak 10 juta nih misalnya. Nah, jadi perhitungannya gimana nih? Jadi sistem perhitungannya adalah zakat sama dengan 2,5% dikali 80 juta tambah 30 juta dikurangi 10 juta, yaitu 10 juta itu adalah utang piutang. Itu jadi tahu-tahu dikurang, maka hasil akhirnya itu adalah 2,5 juta. Jadi untuk zakat yang diberikan kepada zakat perdagangan itu adalah 2,5 juta. Lanjut ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini contohnya nih kayak misalnya perdagangan pertanian nih contohnya dengan air hujan nih misalnya air alami nih. Nah, hasil panen itu adalah contoh airnya sebesar 1000 kilo misalnya. Nah, jadi maka yang dizakatkan adalah 10% dikali 1000 kilo. Nah, maka yang diberikan untuk zakat pertanian itu ya adalah jumlahnya 100 kilo untuk dizakatkan. Yang kedua nih ada misalnya dengan air irigasi atau juga bisa dibilang air biaya atau air bayaran. Nah, jadi sistemnya itu juga sama, tapi kalau untuk zakat yang ini ada perbedaan karena kalau yang dengan biaya dengan alam itu berbeda. Jadi kalau yang biaya itu cuman 5%. Jadi 5% dikali 1000 kilo. Jadi untuk memberikan zakatnya itu adalah 50 kilo.
Oke, mungkin itu saja video singkat saya dalam menjawab pertanyaan. Mungkin ada jawaban yang mungkin kurang tepat atau mungkin kurang paham untuk dipahami. Mohon maaf. Saya Wildan Valerian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.